Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 hari ini yang bakal ngebahas hal menarik buat kita yang lagi mengenyam bangku kuliah. Jadi, kita bakal bahas tentang HPT alias Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kira-kira udah pada tahu belum apa itu HPT? Nah, tenang aja, kita bakal bongkar bareng-bareng di sesi ini. Jadi, stay tune. Ini bukan cuma ngebahas tentang teori doang, tapi juga bakal ngegali lebih dalam, ngomongin proses cara apa penerbitan HPT, tujuannya, dan gimana pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siap-siap merapat, karena kita bahas bersama. Oke, teman-teman, eh, mari kita bahas hal yang cukup substansial ya, yaitu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau yang dikenal dengan singkatan HPT. Nah, ini bukan sembarang buku panduan, melainkan sebuah kumpulan putusan dan panduan keagamaan yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bayangkan saja, buku ini bukanlah produk individu, tetapi merupakan kolaborasi dari seluruh majelis tarjih di seluruh Indonesia. Jadi, ini mencerminkan kesepakatan dan kearifan lokal yang sangat beragam. Yang menarik, buku ini bukan sembarang hasil diskusi, tapi benar-benar ditanfidkan atau ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga punya otoritas dan keberlanjutan yang jelas. Nah, salah satu keputusan pertama yang diresmikan melalui HPT adalah mengenai Kitab Iman dan Toharoh, hasil dari Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo pada tahun 1929. Nah, ini menandakan bahwa HPT bukanlah buku biasa, melainkan sejenis panduan agama yang dipegang teguh oleh para warga Muhammadiyah. Dengan adanya HPT, kita punya semacam kitab suci internal yang mengatur aturan main keagamaan bagi warga Muhammadiyah. Nah, ini bisa menjadi titik awal yang menarik untuk lebih mendalami dan menggali lebih banyak lagi isi dan makna yang terkandung dalam HPT. Jadi, mari kita bahas bersama dan belajar lebih dalam dan memahami bagaimana HPT memainkan peran penting dalam panduan hidup keagamaan para warga Muhammadiyah. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Mas Iqbal. Kepadanya kami persilahkan. Oke teman-teman, sekarang apa sih tujuan dari penerbitan buku HPT ini? Jadi kita pada sesi ini akan membahas tujuan dibalik penerbitan buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau disingkat HPT. Dan tentunya nggak bisa dimungkiri bahwasanya tujuan utama penerbitan HPT adalah untuk mencegah konflik dan perselisihan di kalangan warga Muhammadiyah itu sendiri. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1935 dengan jelas menjelaskan hal ini dalam keterangannya mengenai HPT. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh Majelis Tarjih nggak boleh atau bersifat nggak boleh ada perlawanan, artinya bertentangan satu sama lain. Jadi nggak ada yang boleh nentang atau ngunggulin keputusan yang udah diambil sama Majelis Tarjih. Dan semua proses pengambilan keputusan tentunya melibatkan penyelidikan dan pertimbangan yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, itulah keputusan Majelis Tarjih yang kemudian punya peran penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Muhammadiyah supaya tidak menciptakan atau menimbulkan perselisihan yang bisa berakibat buruk antara warga Muhammadiyah. Jadi, waktu mentarjihkan keputusan ini, ya pada dasarnya berdasarkan pemahaman dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas saat itu. Dan intinya,
proses pengambilan keputusan ini tidak hanya melibatkan dalil-dalil saja, tapi juga mempertimbangkan konteks dan keadaan pada saat itu. Jadi semacam mengeja kesatuan dan kohesi internal dalam Muhammadiyah. Dan HPT ini merupakan petunjuk hidup buat warga Muhammadiyah. Jadi permisalannya gitu. Tapi tidak panjang lebar ceritanya, cuma kasih hukum dari Al-Quran sama hadis dengan penjelasan yang ringkas aja. Jadi kalau mau menggali lebih dalam tentang Islam, perlu baca buku lain yang lebih detail tentang hukum Islam tersebut. Dan contohnya kalau lagi bahas iman. Jadi dalam HPT ini tidak ada tafsir yang super panjang ataupun pembahasan yang mendetail atau teliti. Nah, buat ngertiin Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam, ada buku lain yang lebih spesifik membahasnya. Misalnya soal iman, dijelaskan simpel saja bahwasanya kita wajib percaya sama Allah. Nah, buat lebih detailnya ada penjelasan dan dalilnya di halaman selanjutnya. Dan intinya, HPT ini lebih kayak panduan, bukan buku yang tebal-tebal yang ngebahas semua ya secara detail. Kalau mau deep atau secara mendalam, kita harus eksplor buku-buku lain yang fokus ke topik tertentu. Ya, jadi HPT itu permisalan pembuka pintu buat lebih mengerti tentang agama. Tapi pintu yang lebih dalam kita buat lewat bacaan yang lebih spesifik tentang permasalahan tersebut. Jadi itu tujuan dari HPT tersebut. Oke, terima kasih Ustaz Iqbal atas penyampaiannya. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Mas Ulwan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih untuk Mas Yusuf atas waktunya. Kemudian di sini kita akan membahas, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal, yaitu terkait apa tujuan dibentuknya HPT atau himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Enggak cut ya. Nah, Muhammadiyah ini nggak cuma punya HPT doang, yang singkatannya Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah mempunyai buku lain yang namanya Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau disingkat dengan PHIWM. Meski disebut pedoman hidup, tapi jangan salah, di dalam buku ini penuh dengan ayat-ayat Al-Quran yang jadi bagian dari panduan hidup warga Muhammadiyah. Kemudian HPT itu kayak kitab aturan gitu buat warga Muhammadiyah tentang urusan keagamaan. Dan buku ini atau kitab ini adalah hasil kesepakatan dari semua majelis tarjih di Indonesia. Jadi benar-benar mewakili semua dari berbagai pemikiran. Terus setelah disetujui oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian ditetapin. Jadi ini tidak main-main. Ini benar-benar jadi patokan keagamaan resmi buat warga Muhammadiyah. Jadi gini, Muhammadiyah itu mempunyai dua senjata, yaitu HPT yang kayak kitab aturan dan kemudian PHIWM yang kayak tafsir Maudhu'i. Keduanya ini membuat kehidupan keagamaan jadi lebih klop dan menyambung. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Mas Sof. Oke, terima kasih kepada Mas Ulwan atas penyampaiannya. Kemudian yang selanjutnya tentang pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1935 dalam keterangannya tentang HPT yang akan dijelaskan oleh Mas Azam. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya pada tahun 1935 pemimpin pusat Muhammadiyah punya klarifikasi serius tentang HPT. Jadi keputusan dari Majelis Tarjih itu dari awal perundingan sampai ketetapan nggak boleh ada yang melawan.
nggak boleh nentang atau menjatuhkan segala yang nggak dipilih sama majelis tarjih. Prosesnya itu cukup ribet ya, mulai dari penyelidikan, pertimbangan, dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi ini bukan keputusan sepihak, tapi udah di backup sama dalil-dalil yang jelas. Nah, keputusan majelis tarjih ini tujuannya sederhana tapi krusial, yaitu mempersatukan dan melindungi Muhammadiyah dari masalah perselisihan yang bisa bikin kacau. Nah, pemimpin pusat Muhammadiyah menjelaskan ini semua di tahun 1935. Mereka menyuruh semua ulama, para ahli agama, buat ikut bahas kebenaran keputusan majelis tarjih ini. Jadi kalau ada yang merasa ada kesalahan atau dalilnya nggak pas, harus diungkap. Bahkan kalau ada yang punya dalil lebih bagus, itu bakal diperhitungkan lagi. Proses penyelidikan bakal diulang, dan kebenaran bakal disetujui dan dipakai. Mereka juga mengingatkan bahwa waktu penetapan keputusan itu sesuai dengan pengertian dan kekuatan yang ada pada komunitas waktu itu. Jadi ini bukan main-main, semua ini demi kebenaran dan persatuan umat. Oke, terima kasih Mas Azam atas penyampaiannya. Jadi itu ya eh, pembahasan tentang himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, kesimpulan dari bahasan kita tadi, teman-teman, yaitu himpunan putusan tarjih Muhammadiyah atau HPT ini bukan cuma buku panduan biasa, tapi kumpulan putusan dan panduan keagamaan hasil dari kesepakatan Majelis Tarjih seluruh Indonesia. Nah, ini semua itu yang mana mencerminkan kearifan lokal dan kerjasama yang luar biasa tentunya. Otoritasnya pun jelas dan ditanfidkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan ini bukan kebutuhan sepihak, tapi dipertimbangkan matang-matang dari berbagai dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini semua bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan Muhammadiyah. Dan tujuan dibuat HPT ini juga untuk mencegah konflik dan perselisihan di kalangan warga Muhammadiyah. Sejak tahun 1935, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menjelaskan tentang hal ini. Semua keputusan majelis tarjih nggak boleh ditentang dan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan serius dan berdasarkan pemahaman dan kekuatan yang dimiliki komunitas saat itu. Jadi HPT ini bukan cuma panduan hidup keagamaan, tapi juga menjaga Muhammadiyah dari masalah internal. Gak cuma itu, Muhammadiyah juga punya pedoman lain, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM, yang juga eh, jadi panduan hidup dengan tafsir maudhu'inya. Pokoknya HPT dan PHIWM ini kayak duo superhero buat warga Muhammadiyah yang memberikan aturan dan panduan hidup yang gak main-main. Semoga dengan lebih memahami HPT, kita bisa menjaga persatuan dan meningkatkan pemahaman agama kita. Oke, jadi itu sekian dari presentasi kami kelompok 3. Saya Muhammad Yusuf Zakaria mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi untuk menyimak dan alhamdulillah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.